seandainya hidup manusia ini tanpa dibatasi tahun, niscaya jadi nama-nama bulan Hijriah itu dari Allah. Berbeda dengan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jadi nama-nama bulan Hijriah itu dari Allah. Berbeda dengan nama-nama bulan yang Masehi, itu karangan manusia. Tapi kalau nama-nama bulan yang terdapat dalam tahun Hijriah, ini langsung dari Allah SWT. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat rapi sistemnya. Seandainya hidup manusia ini tanpa dibatasi tahun, ya, seandainya hidup manusia ini tanpa dibatasi tahun, niscaya manusia ini akan mengalami kebingungan. Usiaku sudah berapa? Aku sudah tahun keberapa? Dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Alim membagi zaman ini dengan nama abad, disebut Al-Qarn. Ya, abad namanya Al-Qarn. Satu abad sama dengan 100 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi abad ini terdiri dari tahun. Maka 100 tahun sama dengan satu abad. Berarti dalam satu abad terdiri dari susunan tahun-tahun. Juga Allah yang membagi satu tahun terdiri dari 12 bulan. Itsna asyara syahra, 12 bulan. Lalu masing-masing bulan ini ada jumlah harinya. Jadi satu bulan terdiri dari sejumlah hari. Nabi menceritakan kepada sahabat-sahabatnya, asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Berapa hari? 30 hari. Setelah itu Nabi bercerita bahwa asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Berapa? 29 hari. Jadi dikatakan satu bulan kalau terdiri dari dua hitungan. Pertama, kalau lengkap 30 hari berarti satu bulan. Yang kedua, kalau lengkap 29 hari maka itu termasuk hitungan satu bulan. Kalau ternyata hanya 28 hari, maka itu tidak lengkap satu bulan. Harus dilengkapi dengan cara menambah di hari berikutnya. Contoh, misalnya kita masuk Ramadan. Ketika kita hendak puasa, yang pertama kali kita diperintahkan melihat apa? Melihat hilal. Karena, nih perhatikan, ini bedanya antara tahun Hijriah dengan tahun Masehi, Miladiyah. Bedanya apa? Kalau tahun Hijriah terdiri dari bulan-bulan dan masing-masing bulan ini dihitung sesuai dengan perjalanan bulan di langit. Maka ketika tanggal 1 Muharram, lihat bulannya dia tanggal 1, hilal. Maka terus ini hilal ini membesar. Pas pada tanggal 13, 14, 15 dia sudah hampir sempurna menjadi bulan purnama. Nah, tanggal 13, 14, 15 langit nampak putih. Bahasa Arabnya putih apa? Abyad. Makanya 3 hari itu disebut dengan ayyamul
Bayt, yaitu hari di mana langit cerah sekali berwarna putih. Nah, kita disunnahkan berpuasa sunnah Ayyamul Bayt, 3 hari. Jadi perhatikan, inilah dia, kita diatur oleh Allah. Karena Allah yang punya langit dan bumi, maka Allah mengatur kita. Allah mengatur kita. Lengkap sudah aturannya. 1 bulan terdiri dari berapa pekan? 4 pekan. 1 pekan terdiri dari berapa hari? 7 hari. Perhatikan, yang memberikan nama-nama hari itu Allah langsung. Di hari aktif, Allah menggunakan nama-nama angka. Di hari-hari aktif, kita tidak boleh seperti orang loyo. Kita harus aktif, bekerja, belajar, aktivitas, gak boleh liburan. Allah menggunakan nama-nama angka. Allah menggunakan nama-nama angka. Jadi ini yang memberikan nama aslinya itu Allah. Makanya kita kalau menyebut nama hari bukan pakai minggu, bukan. Minggu itu nama seorang pendeta, pastor, namanya Domingo. Jadi kalau kau menyebutkan Ahadun, hari Ahad, Isnain, Sulasa, Arbi'a, Khamis. Ini nama-nama dari Allah. Allah langsung berikan nama ini. Nanti kalau kita masuk surga, di surga itu ada nama-nama hari. Kata Nabi apa? Inna fil jannati lasuqa. Di surga ada sebuah pasar. Yuftahu yaumal jum'ah, dibuka setiap hari Jumat. Faman dakhalahu izdada jamala. Siapa yang masuk ke pasar itu, maka dia akan semakin ganteng yang laki-laki, yang perempuan semakin cantik. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah kita nanti masuk surga, kita ketemuan di pasar surga ya. Nah, hari apa ingat harinya? Hari Jumat ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren Fat Institute. Pesantren Fat ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawani, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.